Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 ini, saya akan mengomentari Wakil Ketua Khilafah Surabaya ditangkap polisi pura-pura gila. Terkait konvoi Khilafatul Muslimin, banyak yang ditangkap polisi karena Khilafatul ini adalah ideologinya bertentangan dengan Pancasila, yang ingin menjatuhkan Pancasila yang digantikan dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Maka semua tindakan khilafah ini sangat berbahaya untuk negara Indonesia ini. Sebelum ditangkap polisi, Wakil Ketua Khilafah Surabaya pura-pura gila agar tidak ditangkap polisi. Kondisi gila ini atau seseorang yang gila banyak disalahgunakan yang terkait perbuatan kejahatan, karena orang gila tidak bisa dihukum berdasarkan pasal 50 KUHP. Biasanya untuk menentukan seorang gila harus diperiksa dulu sama dokter ahli psikologi terkait jiwanya, apakah yang terganggu atau rusak atau tidak jiwa manusianya. Kalau hasil penelitian polisi benar, gila, polisi tidak menangkapnya, diteruskan ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Wakil Ketua Khilafah Surabaya pura-pura sakit gila untuk menghindar dari hukum dan agar dibebaskan polisi untuk dapat melaksanakan kegiatannya terkait dengan khilafah tersebut. Karena mungkin khilafah itu dia termasuk orang penting untuk menggerakkan khilafah tersebut di Indonesia ini. Tetapi polisi lebih tahu orang gila sungguhan dengan orang gila pura-pura. Harapan saya sebelum diperiksa polisi agar dokter psikologi untuk menentukan apa Wakil Ketua Khilafah Surabaya memang gila atau pura-pura gila. Kalau memang gila tidak ditangkap. Tetapi kalau benar dia gila, ya harus ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum terkait dengan perbuatannya masalah kejahatan khilafah tersebut yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, itulah yang saya lihat. Jadi banyak strategi orang pura-pura gila. Banyak juga kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan orang agar terhindar dari perbuatan hukum. Dia pura-pura gila agar tidak ditangkap polisi. Kalau nanti di sidang juga pura-pura gila, ngomong sendiri dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia waras, tetapi seperti orang gila kan dibuatnya. Sehingga kalau memang ada orang gila, diproses sesuai dengan hukum, tidak boleh dilakukan, diteruskan, dan harus dilepaskan. Kalau orang itu memang gila. Karena orang gila itu adalah sifatnya tidak bisa berpikir dengan sehat. Apa yang dilakukannya tidak diketahuinya. Itu kalau orang gila. Tetapi kalau dia orang waras, itu tidak. Kalau pura-pura gila, tahu juga dia bahwa perbuatannya adalah gila. Jadi yang saya lihat, Wakil Ketua Khilafah Surabaya pura-pura sakit gila untuk menghindar dari hukum dan agar dibebaskan polisi untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Jadi tetapi polisi lebih tahu orang gila sungguhan dengan orang gila pura-pura. Jadi harapan saya sebelum diperiksa polisi agar dokter psikologi untuk menentukan apa Wakil Ketua Khilafah Surabaya memang gila atau pura-pura gila. Kalau memang dia gila, ya harus dibebaskan. Tetapi kalau dia pura-pura gila, sesuai hasil pemeriksaan dokter, dia harus diproses sampai ke pengadilan hukum dan diproses bahwa dia melakukan perbuatan melanggar hukum, ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, itulah yang saya lihat. Dan dia harus hati-hati untuk memeriksa orang yang mengaku-ngaku orang gila ini. Karena banyak orang yang bisa seperti orang gila sungguhan, padahal dia tidak gila. Makanya di sini penting pemeriksaan dari para dokter. Dokter itu akan tahu dia apakah dia gila sungguhan atau tidak. Karena orang gila tidak bisa berpikir dengan normal dan apa yang dilakukannya dia tidak tahu. Itulah saya lihat. Sekian dan terima kasih.